Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang konsentrasi larutan, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yaitu sifat yang tidak bergantung pada jenis zat tetapi bergantung pada jumlah zat, atau larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Nah, zat terlarut di sini misalnya jika jumlah zat terlarutnya itu adalah terlalu tinggi, maka sifat koligatifnya akan semakin tinggi juga. Nah, larutan dibagi menjadi dua, ada larutan elektrolit, ada yang non-elektrolit. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 4 atau kelas 10. Yang elektrolit di sini dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Ini kalau untuk elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Contohnya HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Ini akan terurai sempurna. Nah, kalau untuk yang lemah itu terionisasinya sebagian. Contohnya adalah HCN. Nah, ini adalah reaksinya reaksi bolak-balik. H+ ditambah Cn- dan ini akan kembali lagi ke reaksi dari HCN-nya. Nah, disebutnya terionisasi sebagian reaksi bolak-balik. Nah, yang selanjutnya itu adalah non-elektrolit. Contohnya di sini untuk non-elektrolit mudah dihafalkan, yaitu untuk yang non-elektrolit ada 3 senyawa saja. Yang pertama ada gula, ada urea, ada alkohol. Contohnya di sini gula. Gula itu kan wujud zatnya adalah padat. Ketika ditambahkan zat pelarutnya, maka dia akan menghasilkan larutan gula saja, tidak menghasilkan ion-ionnya. Begitupun dengan urea dan alkohol. Kembali ke sifat koligatif larutan. Di sini nanti sifat koligatif larutan yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama kita bahas tentang penurunan tekanan uap atau dilambangkan dengan delta P. Tekanan uap di sini adalah tekanan yang dihasilkan adanya uap ketika ada pemanasan. Kita bandingkan dua zat di sini ya. Di sini ada air saja kita panaskan atau pelarutnya. Sedangkan yang kedua, air dengan zat terlarutnya atau disebut dengan larutan kita panaskan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahwa yang airnya saja ketika dipanaskan maka uapnya lebih banyak dibandingkan dengan air yang ditambahkan dengan zat terlarutnya. Uapnya lebih sedikit. Kenapa? Ketika air akan menguap, terhalangi oleh zat terlarutnya, maka disebutlah penurunan tekanan uap karena uapnya lebih sedikit. Nah, untuk yang airnya saja maka disebut dengan pelarut. Ketika pelarut ditambahkan dengan zat terlarut maka disebut dengan larutan. Nah, kita masuk ke sini. Nah, untuk pelarut dilambangkan dengan P0. P0 di sini apa? Yaitu tekanan uap murninya. Kalau yang ini dilambangkan dengan PL atau tekanan uap, L-nya itu adalah larutan. Maka ketika P0 dikurangi PL, maka itu akan menghasilkan penurunan tekanan uap atau delta P. Hubungan delta P dengan X atau hubungan tekanan uap dengan fraksi mol. Delta P sama dengan P0 dikali XT atau penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap murni dikali fraksi mol terlarut. Nah, kalau untuk PL-nya atau tekanan uap larutannya sama dengan tekanan uap murni dikali fraksi mol pelarutnya. Nah, rumus yang ini itu adalah untuk atau khusus soal yang non-elektrolit. Nah, gimana kalau yang untuk yang elektrolitnya? Maka delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Tinggal dikali I saja. Apa itu I? I adalah nilai faktor Van Hoff. Nah, rumusnya I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikali derajat ionisasi. N-nya itu adalah jumlah ionnya. Nanti kita bahas di latihan soalnya. Nah, untuk yang alfa di sini itu adalah derajat ionisasi. Masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang Ibu bikin. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 24 mmHg. Kita masuk ke sini ya.
Nah, di sini kita ulangi lagi, sebanyak 6 gram urea, maka 6 gram urea di sini itu adalah gram terlarutnya. Ya. Dilarutkan dalam 90 gram air. Berarti ini masuk ke GRP-nya. Gitu ya. Tekanan uap jenuh murni. Nih bisa dilihat di sini, tekanan uap jenuh air atau murni. Maka di sini lambangnya adalah P0 pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 24 mmHg. Maka P0-nya adalah 24 mmHg. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan tekanan uap larutannya. Apa ini lambang tekanan uap larutan? Yaitu PL-nya. Sekarang yang kedua, penurunan. Ada kata-kata penurunan, berarti delta. Tekanan uap larutan, berarti delta P-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung jawab ya. Diketahui gram terlarut untuk yang urea itu adalah 6 gram, MR ureanya seperti yang ada di soal yaitu 60. Terus untuk gram pelarutnya yaitu 90, yang sudah kita ketahui MR air adalah 18. Nah, ada gram, ada MR, maka ini adalah rumusnya apa? Yaitu mol. Mol yang terlarutnya dulu, maka gram terlarut dibagi MR terlarut, yaitu 6 dibagi 60, yaitu 0,1 mol. Mol T atau NT. Nah, sekarang untuk yang pelarutnya, ada gram pelarut, ada MR pelarutnya juga. Masuk ke rumus ini, yaitu mol pelarut sama dengan gram pelarutnya, MR pelarutnya, dijumlahkan, hasilnya adalah 5. Nah, masuk ke yang ditanyakannya, PL-nya berapa, delta P-nya berapa. Kita jawab di sini untuk yang A, karena yang ditanyakannya adalah PL, maka PL sama dengan P0 dikali XP. Nah, konsentrasi ini yang kemarin dipelajari ya, bahwa XP di sini itu adalah fraksi mol pelarutnya, NP dibagi NP ditambah NT-nya. Nah, untuk P0-nya berapa nih? Nah, ini nih. Nah, tekanan uap jenuh air atau P0-nya yaitu 24 ya. Berarti di sini 24 dikali XP-nya. XP-nya dari mana? Nah, di sini NP. NP-nya mana nih? Nah, ini 5. NP yaitu 5. Terus NT-nya berapa? 0,1. Maka yang rumus ini nih ya. Sini. Maka NP-nya 5, NP-nya 5 ditambah NT-nya. Setelah itu jumlahkan 5 dibagi 5,1 yaitu 0,98. Maka 24 dikali 0,98 yaitu 23,52. Masuk ke pertanyaan yang keduanya yaitu yang B, yaitu berapa delta P-nya? Maka delta P sama dengan P0 dikali XT. Ini rumus XT-nya yaitu NT dibagi NT ditambah NP. Nah, boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu P0 dikurangi PL itu sama dengan delta P. Jadi, kalau misalnya mau pakai yang rumus yang ini, maka P0-nya tadi ada di soal, yaitu 24, XT-nya, NT-nya 0,1, NT-nya 0,1, NP-nya 5. Nah, ini dihasilkannya, ternyata hasilnya 0,48. Kalau misalnya mau pakai ini juga sama saja, yaitu P0-nya 24, PL-nya karena ini sudah dihitung ya. Ini PL-nya. Nah, ini PL-nya 23,52. Maka 24 dikurangi 23,52 sama dengan 0,48. Itu untuk delta P-nya. Jadi sama saja, mau pakai yang ini, rumusnya mau pakai yang ini sama saja. Hasilnya sama ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi tentang penurunan tekanan uapnya.